kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan kami dari tim SS Kacang Batik untuk menampilkan yel-yel. Baik. Kacang Batik. Ready. Ayo kita bekerja. Ayo kita bekerja. Utamakan ketiga. Utamakan ketiga. Disinilah bekerja. Disinilah bekerja. Ikutilah SOP. Ikutilah SOP. Ubur-ubur ikan lele. Ingat Ingat safety. safety lele. Safety. Rese. Kacang Batik. Budaya. Persembahan dari kami dari Kacang Batik. Jadi kami dari tim SS Kacang Batik akan mempresentasikan makalah kami dengan berjudul optimalisasi penggunaan plat bekas aluminium untuk pembuatan rambu berbasis reflektor dalam peningkatan keselamatan di area tanggul dan hujan. Ya, ini profil perusahaan kami. Ya, izinkan saya untuk memperkenalkan profil tim kami dari SS Kacang Batik. Adiansa selaku fasilitator dan Salim Badjafin selaku ketua, saya sendiri Hakim Ali selaku anggota. Ya, untuk jadwal kegiatan kita mulai dari minggu pertama di bulan Januari sampai dengan minggu keempat di bulan April 2026. Ya, untuk latar belakang masalah, kondisi jalan guling yang gelap dan minim pencahayaan menimbulkan keterbatasan pandangan bagi pengemudi, terutama pada malam hari atau saat kondisi cuaca buruk. Hal ini menyebabkan pengemudi kesulitan dalam mengidentifikasi batas jalan, arah jalur serta keberadaan tanggul dan median. Ya, untuk jenis masalah nyaris celaka atau nervis pada malam hari dengan frekuensi 20 kali, batas tanggul atau median tidak terlihat 15 kali, kendaraan keluar jalur 10 kali, bersentuhan dengan tanggul 5 kali, total frekuensi 50 kali. Untuk diagram di aspek quality sebelum perbaikan, rambu penunjuk arah belum optimal terlihat pada malam hari. Sasaran rambu berbasis reflektor memiliki visibilitas tinggi saat malam hari. Cara biaya pengadaan rambu relatif tinggi karena penggunaan material baru. Sasaran mengoptimalkan penggunaan plat bekas untuk menekan biaya produksi tanpa mengurangi fungsi dan kualitas rambu. Cara delivery, pengadaan rambu baru cukup lama dalam pengiriman dan bergantung pada vendor. Sasaran, waktu pembuatan rambu lebih cepat untuk ketersediaan kebutuhan rambu. Secara moral, kesadaran para pekerja terhadap pentingnya rambu masih kurang. Sasaran, meningkatkan kesadaran pekerja dalam menjaga rambu. Di sisi safety-nya, tingginya risiko kecelakaan di malam hari atau kondisi gelap. Sasaran penurunan angka kecelakaan terutama pada malam hari. Secara lingkungan, plat bekas yang terbuang mengakibatkan limbah dan tidak ramah lingkungan. Sasaran pemanfaatan plat bekas mengurangi limbah dan lebih ramah lingkungan. Yang untuk diagram visualnya di metode tidak ada SOP pemasangan rambu, tidak ada standar ukuran atau warna lampu secara pemangkatan, lampu kendaraan kurang terang, tidak ada lampu tambahan. Secara mempersiap kurang sadar pentingnya rambu, disiplin operator rendah,
kelelahan atau mengantuk saat mengoperasikan kendaraan. Secara moderat, lampu tidak relatif, lampu tidak reflektif, material tidak mudah rusak. Untuk di akar masalahnya yaitu nyari silakan atau nervus pada malam hari. Ya, untuk faktor penyebabnya, jenis masalah, batas tanggul atau median tidak terlihat. Bila tidak terlihat dengan frekuensi 15, kendaraan kedua jalur 10 bersentuhan dengan tanggul 5 total frekuensi 30. Jadi kesimpulannya, sebagian besar masalah yang disebabkan oleh faktor kurangnya visibilitas dan penanda jalan, khususnya ketiadaan lampu atau reflektor. Oleh karena itu, prioritas perbaikan sebaiknya difokuskan pada pemasangan reflektor dan rambu sebagai langkah paling efektif untuk mengurangi risiko kecelakaan nervus pada malam hari atau kondisi dengan tanggul dan median. Dengan kata lain, menunda sistem penunjuk arah berbasis reflektor menjadi penyebab utama menurunnya visibilitas dan meningkatnya potensi kecelakaan. Mungkin dari lanjutkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan akan saya mengharapkan saudara-saudara. Kami segera tampilkan 3 kapal yang ada di depan Bapak. Ini adalah pos bekas. Ini adalah tiang tapi langsung tempel langsung dengan spotlight dengan terus. Sebentar kami akan presentasikan. Dengan keterangan plat bekas yang digunakan umumnya berasal dari sisa pembuatan rambu-rambu lalu lintas untuk area tambang dan rambu-rambu K3 yang sudah tidak terpakai, namun masih memiliki kekuatan struktural yang memadai. Jangan yang langsung pasang pada spotlight. Pemasangan stiker spotlight pada tiang merupakan solusi yang mudah terpakai, namun daya tahannya lebih rendah, mudah pudar dan rusak. Triplex atau yang ketiga, menggunakan triplex pada lampu spotlight memiliki kelebihan dari sisi biaya, namun memiliki kelemahan pada ketahanan terhadap cuaca panas maupun kehujanan. Solusi yang terbaik. Nah, jadi untuk solusi terbaik dalam pembuatan rambu spotlight adalah pemanfaatan total bodium bekas sebagai bahan utama karena memiliki ketahanan yang tinggi terhadap cuaca, daya rekat yang baik terhadap bahan spotlight, serta lebih efisien dalam jangka panjang. Ada 7 gambar atau evidence yang kami tampilkan di sini. Pertama adalah melakukan pembentukan plat bekas. Kedua, tempel stiker pada plat. Ketiga, dua pekerjaan hasilnya ini tidak perlu saya paparkan karena waktunya. Tidak perlu ini. Terus melakukan paku atau menempel pada tiang untuk tanam rambu pada median atau tanggul. Terus yang ketujuh ini hasilnya. Dengan rencana menerapkan rencana perbaikan dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan plat bekas sebagai median detektor dengan stiker spotlight pada tiang. Hasil peningkatan setelah perbaikan. Setelah dilakukan pemasangan rambu berbasis reflektor dengan memanfaatkan plat bekas, terjadinya peningkatan visibilitas yang signifikan pada area tanggul dan median jalan saat malam hari. Cahaya dari lampu kendaraan dapat dipantulkan dengan baik sehingga membantu penggunaan jalan-jalan yang dilindungi oleh batas tanggul dan median serta mengurangi risiko kecelakaan.
Tidak jangan berbandingan masalah sebelum dan sesudah. Maka dengan total masalah dari 50 kejadian menjadi 0 kejadian, penurunan 100% menuju zero nervis. Kinerja keuangan seluruh perolehan. Plat aluminium baru atau per lembar 700.000, paku payung per kilo 50.000, tiang kayu atau per batang semak 90.000, stiker spotlight baru atau per roll 11 juta. Setelah perolehan, plat aluminium bekas 0, paku payung atau per tadi 50.000, juga tiang kayu bekas 0, stiker 0. Dengan demikian perusahaan berhasil melakukan efisiensi biaya sebesar 11.790.000 atau sekitar 99,1%. Selain menekan biaya operasional, inovasi ini juga memberikan manfaat tambahan berupa pengurangan limbah material, meningkatkan keselamatan kerja serta mendukung program efisiensi. Artinya apa? Bahan yang cuma sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Standarisasi akan tampilkan.